Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang fungsi dan manfaat multimedia pembelajaran. Dengan anggota kelompok 6 yaitu Arda Fatia Asri dengan NPM 180, Deva Kurnia Irawati dengan NPM 066, Evil Yanuraini dengan NPM 100, Randa Mulyajati dengan NPM 028, Sabrina Cipta Rafelia dengan NPM 122, Suci Nurhayati dengan NPM 038, dan Sufian Aldi Saputra dengan NPM 079. Fungsi multimedia menurut para ahli. Yang pertama ada menurut OKA 2017, multimedia dapat membagikan motivasi belajar mahasiswa, memberikan rangsangan ke otak secara bervariasi. Yang kedua menurut Yanuar Rahman, yaitu komunikasi bisnis sama dengan manajemen absensi dan keuangan. Yang kedua ada komunikasi kebudayaan sama dengan informasi museum dan galeri. Fungsi multimedia menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Arsyad 2017 halaman 15, fungsi multimedia sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Yang keempat, menurut Dayton 2007 halaman 19, fungsi multimedia sebagai peran untuk memotivasi minat dan tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Kesimpulannya, dalam membawa pengaruh baik bagi khalayak umum yang cukup signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan komunikasi antar bisnis serta kebudayaan. Lalu, fungsi multimedia dalam penerapannya. Yang pertama yaitu edukasi. Untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran, contohnya yaitu ada e-book, modul interaktif, video pembelajaran, dan game edukasi. Yang kedua yaitu ada hiburan. Biasanya berisi informasi, baik berita, laporan, dan sejenisnya. Contohnya seperti artikel, jurnal, dan publikasi lainnya. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi dirancang untuk bertujuan hiburan atau kesenangan, berisikan konten-konten film, musik, dan animasi. Yang terakhir yaitu ada promosi yang digunakan untuk kepentingan pemasaran dan promosi produk dan jasa. Terdapat fungsi multimedia pembelajaran secara umum. Yang pertama, peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengubah titik berat pendidikan formal yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pelajar karena penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat memusatkan perhatian dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin tahu pelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Adapun manfaat multimedia menurut para ahli, yang pertama menurut Daryanto 2010, manfaat multimedia proses pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa, pembelajaran menjadi interaktif, serta waktu mengajar dapat lebih efisien, dan pemahaman siswa meningkat karena bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, menurut Himali 2002, multimedia dapat bermanfaat untuk membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran, serta membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Baiklah, yang ketiga, menurut Sujatna dan Rifai tahun 2013, manfaat multimedia sebagai metode mengajar yang bervariasi, tidak semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Nah, selanjutnya menurut Arsyad tahun 2002 bermanfaat untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian seseorang sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar
dan dapat menjelaskan informasi dalam meningkatkan proses belajar. Dan kesimpulan dari manfaat multimedia dari para ahli adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat lebih meningkat. Selanjutnya, manfaat multimedia pembelajaran di berbagai bidang. Nah, yang pertama, dalam bidang pendidikan. Untuk penjelasan objek yang sangat kecil seperti siswa mendapatkan materi tentang kuman, virus, sel, atom, dan sebagai simulasi atau animasi dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, dalam bidang kesehatan, untuk melihat ataupun melakukan simulasi virtual ketika melakukan operasi serta mengembangkan teknik dalam pencegahan virus dan bakteri. Dan yang ketiga, di bidang bisnis, media promosi yang menarik dan memudahkan penggunaan. Oke, selanjutnya yang keempat ada bidang teknik, di mana bidang teknik dalam manfaat multimedia berfungsi sebagai aplikasi atau software simulasi yang berbasis teknik 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang kelima itu ada bidang transportasi, di mana bidang transportasi ini sebagai alat navigasi atau pengiriman suatu order transport untuk barang, kemudian untuk pengiriman pesan-pesan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada bidang hiburan, di mana bidang hiburan ini meliputi games, kemudian film, animasi, kemudian mobile, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada manfaat multimedia secara umum, yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan. Maka dapat dikatakan media ini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, dan media ini juga sangat bermanfaat apabila digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingganya dalam proses tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Kemudian ada yang kedua, itu manfaatnya secara umum sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu dalam memecahkan proses pembelajaran. Misalnya siswa kesulitan dalam belajar, kemudian akan diminta untuk memecahkan suatu masalah tersebut dengan sumber belajar yang ditemuinya. Kemudian ada perbedaan dari gaya belajar, kemudian ketertarikan, kemampuan siswa, sehingga keterbatasan indera dan lain-lain sebagainya. Semua itu dari masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, maka akan dibantu dengan adanya pemanfaatan multimedia pembelajaran. Seperti itu. Kesimpulannya adalah multimedia memiliki fungsi dan manfaat yang beragam, khususnya dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Dapat memberikan rangsangan ke otak secara bervariasi, meningkatkan pembelajaran secara langsung, dan meningkatkan mahasiswa belajar mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.